itu juga nggak cuma wajah, tapi juga gerakan badan, bahkan intonasi suara. Karena itu suara lantang, mohon maaf ya, suara lantang, apalagi ketika baca Quran, pengaruhnya lebih besar untuk mereduksi stres dibanding angkat suaranya Sat. Ya angkat suaranya Sat, dinaikin dikit Sat suaranya. Naikin lagi Sat. Ya. Jadi ternyata teriakan bukan baca Quran, teriakan itu mereduksi stres. Itulah kenapa guru-guru kita aja bentuk Allahu Akbar. Semangat, luar biasa gitu. Kenapa? Mereduksi stres. Ya, apalagi kalau baca Quran, lebih tenang lagi. Puaskan terus tampaknya anak. Nah, kalau suaranya lantang, pengaruh ke sininya, ya. Ini sedang belajar, Ustaz tolong untuk tahu bacaan kalian yang jelas makrosnya. Gak bisa kalau kecil suaranya. Ya, dipuaskan terus tampaknya. Suara yang lantang, karena itu kita akan keluarkan suara yang lantang. Siap, saudara? Ya. Kemudian kita buat gerakan. Tarik nafas yang lantang, terus tangannya diangkat ke atas. Jadi saya tangan yang dalam. Simpan di belakang. Seperti ini. Tangan saya sudah ya. Tahan seperti ini, tahan nafasnya. Kemudian teriak. Teriakannya, yes, saya bisa. Gitu ya. Oke, jelas? Tarik nafasnya di dalam, tahan nafasnya, kemudian teriak, yes, saya bisa. Itu cara tercepat mengondisikan hati. Ya, 1, 2, 3. Tahan, kumpulkan energi tangan. 1, 2, 3. Yes! Berdiri ya. Oh iya siap. Mumpung ada kesempatan, ya, jangan sampai salah tempat. Ada yang naik angkot terus tiba-tiba yes! Main, ya. Nah, mumpung ada kesempatan, yuk bareng-bareng saya yuk. Yang lantang ya. Saya tantangin sekarang, saya tantang. Apa masalahnya sekarang bayangin gitu ya, nggak apa-apa. Lagi masalah apa sekarang ya? Banyak masalah kan? Banyak ya. Baik, bayangin. Bayangin terus. Sekarang kita tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Kumpulkan energi tangan. Allah nggak akan uji lebih batas kemampuan. 1, 2, 3. Yes! Baik, saudara. Rumusnya begini. Kenapa ujiannya guru Quran makin berat gitu ya? Karena Allah pengen naik kelas. Allah pengen kita naik kelas. Allah nggak mau kita jadi guru Quran yang biasa saja. Allah mau kita jadi guru Quran yang lebih baik dari sebelumnya. Allah mau kita jadi apa? Allah mau kita jadi penghuni surga. Karena itu kesabaran kita menghadapi ujian masing-masing itu yang akan jadi pembayar nanti kelak. Sampai pada masanya orang-orang akan menyadari setelah melihat besarnya pahala dari kesabaran mereka, mereka bilang, ya Allah, alangkah indahnya kalau hidup saya dunia ujian saja. Kenapa? Karena melihat besarnya anugerah yang Allah berikan atas kesabaran mereka. Jadi harus husnuzon sama Allah. Dibuat lebih berat. Ini sudah perasaan sudah segini kemampuan saya, tapi kalau lebih berat, mau naik kelas, mau naik kelas, naik level, mau tapi buat lebih sabar lagi sama Allah, mau dibuat lebih hebat lagi sama Allah, mau dibuat lebih banyak lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita husnuzon sama Allah, kita bisa melewatinya dan Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Setuju? Yuk tarik nafasnya. Kita bisa dengan izin Allah. 1, 2, 3. Yes! Sekali lagi, lebih keras dari itu ya, lebih keras dari itu ya. Kita bisa dengan izin Allah. Gak akan ditinggal, gak akan ditinggal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa lihat postingan saya di ya. Di Instagram saya, di Wafa SB. Nanti lihat ya. Jadi kita ini kan manusia biasa sama aja, motivator kayak sama aja, gitu ya, manusia biasa yang punya katakan masing-masing. Cuma kita harus bisa segera, karena kita pengen cetak generasi terbaik, maka kita harus selalu tampil terbaik. Ya, baik saudara sekalian, berikutnya sudah dikondisikan hatinya. Sekarang kita coba sharing tentang bagaimana kita memanajemen pembelajaran tahfidz.
Sebelum saya menjelaskan, kita nonton bareng ya. Kita nonton bareng dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, siap menghafal bersama Wafa. Yes, yes, yes. Masya Allah, luar biasa semuanya. Tepuk bagus. Oke, saya lihat aura pancaran semangatnya itu luar biasa hari ini ya. Untuk itu saya ingin memastikan apakah betul-betul semangat atau tidak. Kalau saya bilang semangat satu, ya silakan nanti. Oke, kalau saya bilang semangat satu bagaimana? Oke, sekali lagi semangat satu. Oke, kalau saya bilang semangat dua. Oke, semangat dua. Kalau saya bilang semangat tiga, gimana? Semangat tiga. Oke, jadi semangat satu. Ya betul ya. Oke ya. Semangat satu. Semangat dua. Ada yang nggak fokus hari ini ya? Kira-kira mikir apa ya? Sekali lagi, semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat satu dua. Nah ya, dua kali tepuknya sama ya. Kemudian baru mengucapkan kata tadi. Pertama apa? Bu. Yang kedua adalah I. Kemudian yang ketiga. Saya ulang lagi. Semangat dua satu. Oke, luar biasa semuanya, tepuk bagus. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali ya di sesi belajar menghafal ya. Jadi tahfidz. Insyaallah kita menghafal surat apa? Masih ingat? Al-Mulk ya. Kita sudah masuk di surat Al-Mulk ya. Kebetulan kemarin kita sudah menghafalkan dan sudah di mujaah insyaallah ya di rumah ya. Insyaallah. Ya, kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Mulk ayat yang pertama. Nah, kira-kira masih ingat enggak ayat yang pertama itu? Kalau kemarin sudah dihafal, saya yakin hari ini pasti masih ingat. Coba kita menghafal bersama-sama surat Al-Mulk ayat yang pertama. Kita coba memujaah kembali, mengingat-ingat kembali, merefresh kembali ya mujaah kita yang sudah kita ulang-ulang di rumah. Oke. Kita mulai dari membaca ta'awudz bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala
Lagi dua, ada yang Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, baik, sekarang coba Mbak Evi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli pakai kaf ya, bukan kul tapi kulli. Coba diulang lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan kembali hafalan kita yang kedua ya, ayat yang kedua ya. Ya, baris kedua. Kebetulan baris kedua itu ayatnya ayat 2 ya. Ayat yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke proses hafalan, saya ingin nanya nih ya, kemarin kan sudah saya kasih tugas nih untuk ayat yang mau kita hafal hari ini di rumah itu harus dibaca saja, diulang-ulang berapa kali? Oke, saya ingin memastikan, coba Mas Hanan, apakah ayat yang mau kita baca hari ini sudah diulang-ulang sebanyak 25 kali di rumah? Insya Allah sudah. Insya Allah, luar biasa. Bagaimana Mbak? Nanti? Alhamdulillah. Mbak Evi gimana? Alhamdulillah juga. Mas Rufi? Sudah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Coba sekarang kita akan masuk di ayat yang kedua. Jadi tidak usah dibuka, ditutup saja karena kemarin kita sudah membacanya. Kemarin kita sudah membacanya. Sekarang adalah prosesnya menghafal ya. Jadi proses bacanya di rumah ya, karena kemarin sudah kita baca bersama-sama. Sekarang kita akan masuk di tahap menghafal di ayat yang kedua. Kebetulan baris kedua adalah ayat yang kedua. Baik, silakan didengarkan. Saya akan potong-potong, ayatnya ini panjang, maka perlu dipotong-potong dan memudahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. 2 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. 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 Oke, coba Mas Anan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sip, mantap. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Oke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Baik, bersama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Oke. Baik, kita coba lanjutkan ke potongan yang kedua ya. Jadi tadi potongan pertama sudah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Baik, sekarang potongan yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 2 3. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu
ayyukum ahsanu amala ya. Liyabluwakum ayyukum bukan ayyakum tapi ayyukum. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba Mas Anan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mantap, lanjut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sip. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, bersama-sama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekali lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, kita ulang kembali ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, sekarang kita akan gabung jadi satu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba Mas Anan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, bersama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, mantap. Sekarang saya lanjutkan lagi ya, kurang sedikit lagi. Wa huwal azizul ghafur. Wal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Oke, rohnya
وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. Oke, mantap, coba. وهو العزيز الغفور. Oke. وهو العزيز الغفور. Oke, lanjut. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Oke, bersama-sama. Wahuwal azizul ghafur. Sekali lagi. وهو العزيز الغفور. Sekali lagi. وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah. Berangkaiannya ya. Coba kita ulang lagi dari alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi ya, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, coba dari awal. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, barakallah. Lanjut. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sip. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan hafalan kita di baris yang kedua. Kebetulan baris kedua itu adalah ayat kedua. Tadi kita sudah dapat berapa hafalan hari ini? Sama kemarin berarti sudah 2. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan ya pahala keberkahan dari setiap lafaz Al-Quran yang sudah kita hafalkan tadi ya. Masya Allah. Barakallah. Baik, selanjutnya untuk bekal nanti di rumah membaca berulang-ulang sebagaimana kemarin ya, yang tadi kita hafalkan, hari ini kita bisa lancar karena kemarin sudah kita baca berapa. Baik, sekarang saya coba review dulu ya. Jadi akan kita temui 3 tipe siswa. 1, sudah mahir di sini, maksudnya adalah sudah bisa membaca Quran dengan baik. Yang kedua, bisa baca Quran tapi belum standar, masih banyak catatan di praktek tajwidnya. Kemudian yang ketiga, belum bisa sama sekali. Kita bagi jadi 3 kelompok. Kemudian sekarang kita coba lihat yang sudah bagus gimana? Bagaimana tahapan menghafalnya? Jadi mereka nanti akan menyiapkan hafalannya dari rumah. Ya, tapi tugasnya bukan menghafal, hanya membaca. Hanya membaca. Baik. Ini yang sudah teruji lagi Ustaz ya, bahkan lintas usia, bahkan
yang pensiunan juga sama nih. Ya, cuma mereka misalnya disuruh sekali minum 25 kali kecapean, minum 2. Nah, biasanya dikasih tuh habis sholat 5 waktu 5 kali. Sehingga 5 waktu 25 kali total. Kemudian ketika ketemu dengan gurunya menghafal klasikan. Ya, misalnya kita menghafalkan surah An-Naba, surah ke-78, ya, 40 ayat di juz 30. Kemudian siswa diajak menghafal ayat atau potongan ayat yang sudah diulang tadi sama anak. Ya, sudah dibaca 25 kali di hari sebelumnya. Kemudian menghafal bersama-sama. Tahapannya sebagaimana yang kita lihat. Ya. Kalau juz 30 kan rata-rata pendek. Misalnya An-Naba. Udah per potongan ayat. Jadi menghafalnya di kelas. Walaupun insya Allah kita akan jumpai anak-anak yang sudah main ini masuk kelas sudah hafal. Insya Allah. Apalagi kalau sudah ngulang 25 kali. Ya, sehingga proses menghafalnya menjadi sangat cepat. Cuma antisipasi ada aja anak yang lambat begitu. Tapi selama dia sudah lancar membaca, proses menghafalnya tidak akan lama. Pengulangannya tidak terlalu lama karena sudah membaca sebelumnya. Jadi anak tidak terbebani itu dikasih PR. Ya, karena tidak ditargetkan menghafal. Walaupun saya lagi insya Allah hafal tuh. Ya. Penasaran anak-anak, masa cuma dibaca aja gitu, gak dihafal. Kan 25 kali. Iya, San? Kan 25 kali. Iya. Berikutnya, setelah itu siswa menyetorkan hafalan. Ya, kalau sudah hafal dicek satu-satu oleh Ustaz. Kemudian mengulang hafalan baru. Ya. Jadi setelah dihafal nanti anak mengulang kembali gitu, 25 kali lagi. Kapan itu? Di sekolah. Selama di sekolah, sebelum pulang dia sudah pulang 25 kali. Ya, jadi tanpa pengawasan itu udah mandiri aja. Makanya kita akan jumpai pemandangan nanti jam istirahat, jam sholat duha, gitu ya. Atau sebelum dijemput orang tuanya siang hari atau sore hari, mereka sibuk karena ada target harus mengulang hafalannya 25 kali selama berada di sekolah. Yang sudah dihafalin tadi. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata yang tadi dicontohkan sekawan diulang 25 kali sebelum pulang. Setelah nyampe rumah, mereka juga dikasih amanah untuk mengulang 25 kali. Ada form kontrolnya saja, ya, di buku menghafal wafat. Itu sudah ada langsung di bukunya. Kemudian murojaah hafalan sebelumnya. Bagaimana tekniknya? Selama masih kurang dari 1 juz, semua hafalan itu diulang terus setiap hari. Selama belum 1 juz. Kalau sudah 1 juz, harus bisa 1 juz harian anak. Harus terbiasa. Dibiasakan. Karena itu tugas kita memotivasi terus menerus. Memang sih ada yang lebih kuat energinya daripada motivasi. Apa itu? Keteladanan. Ya, kita istiqomah bismillah. Ya. Kemudian tasmi. Tasmi hafalan setiap 5 baris. Jadi kalau sudah dapat 5 baris, tasmi dulu, gitu ya. Sudah dapat 1 halaman, tasmi lagi 1 halaman. Sudah dapat 5 halaman, tasmi lagi. Begitu seterusnya, setengah juz, kemudian 1 juz. Ya, baru pindah ke juz berikutnya. Jadi anak sudah tas. Dan supaya terbiasa pegang mic, ya udah pegang mic aja. Tas. Ini formnya saja. Jadi cetak 5 kali dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada formnya. Ini adalah untuk membaca di rumah. Nanti saya detailkan ya, saya perbesar gambarnya. Kemudian ini ada gambar kecil gitu ya, gambar sekolah. Maksudnya apa? Anak ulang di sekolah. Ya. Kemudian ada 5 kotak. Nah, per kotak ini cara ngisinya begini, 1, 2, 3, setengah, 4, full, 5, lingkaran. Nah, berarti 1 kotak 5 kali. Berarti kalau ada 5 kotak, kotaknya 25 kali. 25 kali di sekolah, 20 kali di rumah. Nah, ini dia. Jadi kotak ini kami perbesar ke sini. Nah, ini gambarnya di buku menghafal apa? Al-Quran hafalan hafal. Jadi ini adalah untuk persiapan menghafal. Jadi ini dicontrek dengan membaca, bukan menghafal. Tapi insya Allah sudah hafal. Ya, insya Allah sudah hafal. Nah, sehingga ketika ketemu dengan kita di sekolah, mereka sudah selesai mencontrek ini. Ya, kalau targetnya 1 baris ya 1 baris ini saja. Kalau targetnya 2 baris ya 2 baris ini. Begitu seterusnya. Ya, kemudian setelah mereka bersama dengan kita dengan waktu maksimal 15 menit, ya, maka mereka akan ditugaskan lagi untuk, ayo, ini kalau ini sudah dihafal loh ya, bukan baca lagi, tapi menghafalkan, mengulang hafalan ini gambar sekolahnya.
Murojaah di sekolah, murojaah di rumah. Jadi tadi sini itu kita kontrol setiap hari. Ya, jadi nggak pakai apa ya ribet-ribet lah gitu. Ya, sudah. Nah kemudian ya ini sama ya. Jadi semuanya formnya sama. Ya, jadi ada halaman untuk menghafal yang kita isi gitu. Untuk persiapan yang dimaksud adalah dibaca sekali lagi. Ya, kemudian setelah hafal, mereka ada murojaah di rumah, ada murojaah di sekolah. Jadi anak terlatih dan terbiasa. Kita akan jumpai nanti. Ya, bisa ada papasan dengan siswa yang diantar orang tuanya naik motor sepanjang jalan dia baca. Karena memang generasi seperti itu yang mau kita bentuk di kendaraan, bahkan saat main. Ya, bahkan saat main. Bahkan saat duduk nongkrong-nongkrong. Ya. Bahkan di kendaraan. Ya. Karena kita sedang membiasakan mereka membaca Quran dalam berbagai keadaan. Kemudian, ya, tentu saja dengan tetap memperhatikan adab-adab. Yang kedua, itu kalau yang sudah mahir. Bagaimana dengan siswa yang masih cukup banyak catatan? Atau mereka jilidnya belum tuntas lagi, belum tuntas tapi sudah bisa baca, tapi belum bagus bacaannya. Maka sebelum mereka ditugaskan membaca secara mandiri, wajib ada talaqi klasikal. Wajib ada talaqi klasikal. Jadi guru mentalaki peta ayat. Jadi menjelaskan An-Naba surah 78 ayatnya ayat 1-3 ya. Kemudian mentalaki penggalan ayatnya dan memastikan siswa sudah sesuai standar target. Jadi tahsinnya, gitu ya, talakinya dibaca. Mereka baca, mereka buka buku. Dicontohkan oleh ustadznya, siswa menirukan dan dicek sudah benar nggak cara mereka membaca satu persatu, sudah tartil belum, tajwidnya sudah benar belum, gitu. Itu saja targetnya. Gitu. Ya, ketika talaki ya, dibaca 3 nada sesuai dengan target, dicek satu-satu, baru kemudian menyiapkan hafalan. Itu bedanya. Jadi kalau yang belum bagus, mereka tetap ada talakinya dulu dan talakinya membaca. Talakinya membaca. Baru mereka masuk ke step anak mahir tadi, apa itu? Menyiapkan hafalan di rumah, membaca 25 kali targetnya. Ada cetakannya, jadi terukur. Ya. Kemudian menghafal klasikal sama hafalnya. Ya, jadi mereka sudah membaca, sudah tinggal dikuatkan aja hafalannya sampai betul-betul hafal. Ada catatan di sini. Seringkali guru mengeluh dengan waktu yang terbatas. Maka perhatikan baik-baik talaqi klasikal. Jadi guru memastikan hafalan siswa dengan mengecek satu persatu yang sudah dihafal. Kemudian kembali ke nomor 1. Jika waktu tidak memungkinkan, maka talaqi diganti dengan voice note. Maksudnya gimana? Wah, gak cukup 5 menit. Anak-anak simak voice note dari Ustadz sambil menyimak Qurannya ya. Simak voice note dari Ustadz sambil menyimak Qurannya ya. Jadi kalau tidak memungkinkan, mereka pakai voice note. Masih bisa, ya. Kemudian murojaah di sekolah di rumah sama. Pasca mereka kita cek dan sudah hafal gitu ya. Maka setelah itu mereka diamanahi 25 kali bisa selama di sekolah dan 25 kali setelah pulang di rumah. Enggak akan dehidrasi, so. Enggak ada. Anaknya bilang matilah, enggak. Ya. Kita sekali lagi pengen biasakan anak kita ngaji minimal 1 juz sehari. Kita biasa. Kemudian bagaimana dengan siswa yang belum bisa sama sekali? Belum bisa sama sekali. Mereka baru mulai tingkat 1. Ya, yang PAUD belum belajar juga, masih baru masuk buku prateka. Apa yang kita lakukan? Talakinya, ya talakinya tanpa membaca. Ya. Maksudnya tanpa pakai buku, tanpa mereka bisa baca, karena nggak bisa baca kan? Harus ditalaki langsung. Ditalaki langsung. Ya, kemudian saat talaki itu saudara sambil menghafal. Saat talaki itu sambil menghafal langsung. Ya. Jadi sama-sama talakinya dengan menghafal. Itu cara untuk anak yang enggak bisa sama sekali baca. Wajib itu. Ya, kemudian baru dicek satu persatu sampai hafal. Ya. Kemudian kalau sudah sama urutannya, ditugaskan lagi untuk ulang gitu ya, dan seterusnya di sekolah maupun di rumah. Nah, itu gambarannya untuk 3 segmen siswa. Saya persilahkan Ustaz Sadar mau sharing, mau bertanya.
Dipersilakan. Satu hit. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Saya sedikit bertanya mengenai ini sebenarnya persepsi dan mengenai statement orang tua, anak jangan dikasih tugas. Nah, ini gimana cara memberikan edukasi ke orang tua dengan kami sudahlah kerjaan banyak ini dan itu, nanti ada lagi offline online. Nah, tolong jangan dikasih tugas banyak tuh anak. Ini statementnya. Kemudian yang kedua, mengatur waktu dari waktu yang misalnya sekarang ini 50 menit kan, 50 menit. Kalau di RTP yang terbaru itu 25 menitnya untuk proses talaki bagi yang 3 poin tadi ya, ciri 3 poin bagi anak yang posisinya mahir, oke lah, berarti kita ringan kerjanya guru. Berarti tinggal memastikan bacanya bagus, baca standar. Bagi yang belum, contohnya masih belum bisa baca Al-Quran, tentu kita talaki kembali. Nah, untuk mentalaki itu, ya tentu banyak durasinya gitu kan. Kalau saya lihat tadi dari durasi video untuk talaki tadi lebih dari 5 menit. Nah, begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan yang lain. Jadi Ya, silakan Ustaz. untuk memasukkan di 5P ini di sisi awal, akhir atau gimana? P1 Ustaz. Satu ya. P1. Jadi itu tadi sudah nyambung dengan P1 langsung. Ya, jadi lepas Misalnya ini kabar, seterusnya. baru masuk ke tilawah reguler biasa. Betul. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan terkait dengan kalau jenjangnya itu berbeda. Misalkan di satu kelompok itu ada 3 jenjang yang berbeda, karena memang untuk sistemnya itu kan kelas 1 hafalannya dari ini ke ini gitu. Nah, kalau di dalam satu kelompok itu dia berbeda levelnya, Level tilawah atau level Kelas. level kelas? Iya. Oke. Yang terjadi di sini levelnya berapa? Gimana Ustaz? Iya. Yang terjadi di sini gimana? Levelnya kelas berapa sama kelas berapa? Kelas 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jadi hafalannya tentu berbeda kan Pak? Oke. Nah, jadi untuk situasi yang seperti ini menyikapi. Iya. Itu saya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Sudah? Cukup dulu? Baik, kita mulai dari yang satu dulu ya. Yang pertama, statement orang tua anak jangan dikasih banyak tugas. Ini isinya tugas semua nih. Baik, begini saja. Pertama, kalau kita lembaga yang memang punya bergening gitu. Ini kalau punya bergening maksudnya yang daftar selalu melebihi kuota gitu ya, maka kita punya bergening. Ya, makanya tren sekolah-sekolah yang level internasional, kalau versinya Dr. Mar tadi, ya, mungkin pernah ketemu ya dengan tren terkait ini juga. Jadi kata beliau, kami tidak lagi fokus pada seleksi anak, kami fokus pada seleksi orang tua. Trennya itu adalah karena apa? Ya, anak yang sukses itu karena ada peran besar dari orang tua. Makanya yang kita uji, yang kita ukur adalah komitmen orang tua. Walaupun orang tua bisa acting mungkin ya, tapi nggak bisa. Kalau toolsnya benar atau cara komunikasi benar, tetap ketahuan. Ini orang tua yang betul-betul tulus mendampingi anaknya atau hanya acting aja biar diterima anaknya. Jadi trennya adalah kenapa? Karena memang orang tua punya peran besar. Gak bisa dipisah sama sekali. Ya, kalau kita punya berkening itu maka kita ada MOU dengan orang tua komitmen hadir di setiap seminar parenting, orang tua komitmen untuk mendampingi anak, gitu ya, untuk belajar di rumah dan seterusnya. Itu kalau kita punya begini. Kalau enggak, kita punya cara halus. Cara halusnya gimana? Satu, di program parenting kita tetap harus ada kurikulum parentingnya. Untuk anak-anak orang tua
siswa kelas 1, ternyata kita bagi kelas 1 sampai kelas 3, ini materinya untuk wali muridnya. Jadi kita menggerakkan wali murid, membangun kesadaran mereka secara elegan ya istilahnya, nggak langsung, secara tidak langsung. Jadi nggak boleh dari kita yang mengucapkan, Bapak Ibu ambil peran, itu nggak boleh. Harus jaim gitu, harus jaga image. Ya. Karena kalau kita langsung ngomong biasanya terjadi udah bahaya. Ya, walaupun itu dari sisi adab nggak ada adabnya sama sekali. Tapi kita nggak bisa tutup mata, begitulah kondisi generasi hari ini. Udahlah sabar ya, sabar ini ujian. Jadi harusnya kan guru dimuliakan. Jadi kita tidak akan menyerah untuk itu. Kita tidak akan menyerah untuk itu untuk membangun kesadaran orang tua pentingnya memuliakan guru. Tidak akan menyerah membangun kesadaran anak-anak untuk memuliakan guru. Ya pelan-pelan. Cuma kita begitu guys. Ya. Nah, jadi bagusnya gimana? Bangun kesadaran mereka melalui sarana-sarana parenting seperti itu. Jadi bukan dari sekolah, harus pihak eksternal. Trainer kah, pembicara kah, ke siapa? Ya kita pesannya kan nih kondisi orang tua kita, gitu, itu lembaga kita. Orang tuanya nggak bisa begini Ustaz, ya pesannya begini. Nanti yang buka itu adalah pembicara. Oke, hindari dari lembaga. Ya kita tetap harus anti, cool gitu ya. Ya, yang kedua, cara halusnya adalah melalui program-program home visit kita. Kita komunikasi dari hati ke hati dengan orang tua. Ya, baik. Salah satu yang paling nendang gitu ya hasilnya itu saya ambil contoh Nurul Fikri Sidoarjo. Kebetulan saya ngisi parentingnya, saya hadir di untuk ujian lepas anak juga kan gitu ya. Jadi mereka ketika pandemi kan sama fenomenanya, lost learning, anak kesulitan untuk belajar, target jauh gitu dari target. Maka kita cuma pilih 2 anak aja. Cuma pilih 2 anak saja dari sekolah yang mereka mencapai target. Cuma pilih 2 aja. Lalu kita berikan panggung ke anak 2 ini. Kita wawancara ketika acara parenting. Kok bisa dapat 25 juz? Kok bisa 10 juz dalam waktu 6 bulan? Sebelumnya kan dia kelas khusus nih. Di kelas khusus selama kelas 1 sampai kelas 4 cuma dapat 15 juz. Begitu pandemi baru 6 bulan dapat 25 juz. Jadi nambah 10 juz apa? Nah kita tanya tuh. Apa yang dilakukan, apa yang dilakukan ibunya, apa yang dilakukan ayahnya, bagaimana dia menambah hafalan. Itu dalam tanda kutip ya, nempelin orang tua yang lain. Plak. Kenapa? Karena orang tua itu dua-duanya bekerja dan jauh lebih sibuk daripada orang tua yang anaknya tidak mencapai target. Gitu ya. Jadi kita membangun kesadaran orang tua. Ternyata dampaknya besar di situ. Orang tua jadinya sadar, oh ternyata kalau dua-duanya kerja tetap bisa mencapai target anaknya ya. Selama orang tuanya punya komitmen ini dan ini. Dan terbukti mereka berhasil gitu. Survive bahkan melampaui target. Itu caranya. Baik, sambil contoh sekolah lain lagi. Sekolah lain mitra bapak juga. Ini kisah nyata ya. Yang mayoritas kedua orang tua anak-anak adalah PNS dan banyak yang bekerja pergi pagi pulang malam sehingga koordinator Qurannya cerita ke saya bahwa anak-anak kadang baru bisa jam 9 malam karena orang tuanya sampai malam-malam sekali. Ya. Maka saya cuma minta dipilihkan 5 orang tua yang anaknya sukses. Dan 5 orang tua yang anaknya sukses ini adalah orang tua yang dua-duanya PNS, orang tua yang bahkan kerjanya di luar kota, dan seterusnya. Kenapa mereka bisa? Ya, itu yang saya gali. Oh, ternyata tetap bisa. Bahkan kelas 3 SD sudah ada 30 juz misalnya. Itu orang tuanya dua-duanya bekerja. Satu sisi di sekolah yang sama, orang tua yang sama profesinya, bahkan tidak lebih sibuk dari orang tua ini. Nggak bisa gitu. Nah, caranya gimana nanti? Kita rumuskan terus. Saya bantu mereka merumuskan dari orang tua ini. Gimana caranya? Oh, anak kami instalkan WhatsApp web Ustaz, jadi kami tetap bisa kontrol walaupun kami bekerja di kantor. Ada yang dua-duanya guru gitu ya. Saya ada jam istirahat Ustaz, jam 9 saya bisa pulang. Ada yang saya istirahat jam 12 siang Ustaz, saya bisa pulang. Ya sudah kita rumuskan tuh. Ya, tips sukses para orang tua supaya sehingga anaknya mencapai target sekolah. Sudah ya? Sudah kita rumuskan ya. Selanjutnya kita catat tuh. Saya bagian wawancara orang tua, koordinatornya bagian catat. Sudah ketemu formulanya ya? Gampang ya? Nah, habis itu di parenting orang tua pilihan kami berikan pandu. Karena mereka bukan pembicara, nggak bisa merangkai kata, makanya didampingi oleh seorang pembicara gitu. Ya, sehingga nanti kita bagian mendramatisir. Itu luar biasa pengaruhnya untuk mengubah mindset orang tua tentang
pentingnya mereka berperan dan tentang selalu ada cara yang bisa kita lakukan sesulit apapun kondisinya. Jadi kita bercermin dari anak-anak yang berhasil walaupun cuma satu anak, walaupun cuma 2 anak, kita punya kesamaan. Sama-sama makan nasi, sama-sama orang tuanya bekerja, gitu ya. Ternyata nanti kita akan sampai pada kesimpulan, oh bedanya adalah pada komitmen orang tuanya. Bedanya cuma di sini. Masalah cara banyak ternyata. Ya, cuma masalahnya pada komitmen orang. Itu salah satu cara kita bangun secara ke alam semesta. Ya. Kalau saya termasuk yang sangat sensitif lah terhadap apa yang dilakukan orang tua dan anak kepada ini nyari apa? Ya, kalau betul mencari berkahnya ini, ayo menjaga ucapannya, perilakunya terhadap guru. Itu bagian kami pihak eksternal. Ya, kita sama nih nanti guru mendidik anak agar mereka hormat sama hormatnya kepada orang tua. Begitu pula orang tua mendidik anaknya supaya hormat sama hormatnya kepada gurunya. Baru kita bisa berharap banyak ada perubahan pada perilaku anak, pada pengetahuan anak. Yang kita cari keberkahannya kan gitu. Berkah itu termasuk anak memahami apa yang diajarkan kita gitu. Baik. Itu satu ya. Jadi ini sekali lagi sama karena ini ekspresi tidak akrabnya orang tua dengan guru. Kita juga harus sama orang tua. Ya, sarana-sarananya ya acara-acara pertemuan dengan mereka harus berkesan. Ya, harus berkesan. Kemarin saya ngisi di Hingga tuh. Ya, Pak, nggak cuma ibu-ibu yang nangis, bapaknya juga nangis. Bahkan nggak bisa ngomong mama itu bapaknya. Terus guru-guru bilang ke saya, Ustaz, dia itu sama orang yang lucu. Seumur hidup baru kali ini saya lihat beliau nangis. Ya, kalau orang tua bisa kita buka hatinya bisa. Kalau sudah terbuka begitu, Ustaz, nggak perlu antum kasih tahu cara. Dia akan lebih kreatif daripada kita, karena dia lebih kenal anaknya daripada kita. Ya, baik. Itu satu ya, nggak masalah ini. Berikutnya, Parenting saya. kenapa Ustaz? Parenting. Betul. Kasih parenting. Berikutnya, parenting atau hukum fisik. Jadi kita bertemu secara fisik dengan wali murid itu berkesan sekali. Dibanding mereka hanya ketemu dengan kita di kelas. Sekali harus ada jadwal gitu loh. Kita keliling. Tapi kalau pandemi memang dibatasi ya. Biasanya sekolah-sekolah itu bisa dekat sekali dengan wali murid karena ada program home visit dan mereka sangat welcome. Di situ biasanya kita bisa mengubah mindset. Ya. Jadi kita cerita tentang perkembangan anak, ingat selalu awali dengan feedback positif. Apa kelebihan anaknya begitu? Ya sampaikan supaya mereka bersyukur dulu. Ya baru kemudian improvement feedback. Berikutnya, pembagian waktu gimana Ustaz? Jadi latihannya begini. Ini untuk semua ya, untuk semua Ustaz yang mengajarkan tahfidz ya. Di timer Ustaz. Latihan timer. Untuk awal-awal yang saya amati trainer Wafa begitu Ustaz. Ya teman-teman ini ketika ngisi tahfidz itu, mereka play apa? Mereka play stopwatch 15 menit. Nanti akan ketemu formulanya. Ya. Jadi sudah 15 menit, anak belum hafal nih. Apa yang salah? Oh terlalu lama, motivasinya terlalu lama. Oh ngobrolnya terlalu lama. Oh ininya yang lama. Jadi kita nanti akan bisa menemukan formula yang paling efektif kalau terbiasa. Ya terbiasa. Makanya saya seringkali yang saya lihat itu misalnya Ustaz Ali ya tadi. Karena saya sering perpasangan. Biasanya kan kami perpasangan trainer metodologi, trainer tahfidz gitu kan. Nah dia biasanya pakai timer. Baik pas 10 menit selesai dan semua hafal. Jadi kita melatih kemampuan kita untuk manajemen waktu ketika tahfidz. Dari 50 menit misalnya berapa proporsinya? 10 sampai 15 menit cukup selama anak menjalankan ini. Ya, anak sudah punya modal bahkan sudah hafal sebelumnya. Jadi porsi untuk talaki hafalan bisa dikurangi. Atau porsi untuk mengulang-ulang sampai hafal lancar bisa dikurangi. Kenapa? Karena anak sudah hafal. Makanya kan kita punya sengaja di Wafa itu Ustaz, ada speaker Wafa, ada YouTube Wafa. Insya Allah 30 juz kita upload insya Allah. Bismillah. Ya, terus nambah terus. Sehingga anak tidak kekurangan media yang bisa mereka dengarkan. Ya. Untuk jadi contoh hafalan mereka. Kalaupun nggak ada, udah pusat aja. Amma yatasaalun, itu bacain sampai 5 kali nggak apa-apa. Kirim ke anak-anak. Dengarkan ininya. Ya. Kalau mereka benar-benar mendengarkannya, ketika ketemu dengan kita nggak butuh waktu terlalu panjang untuk membuat mereka menghafal lagi di kelas. Karena menghafal termasuk
Kognitif level 1 Ustaz. Nggak pakai pikir panjang gitu. Cuma perlu sering dengar aja. Perlu sering mendengar saja. Baik. Begitu Ustaz Wahid ya? Ustaz jawab berarti ya? Jadi maksud saya, oh ini talakinya 5 menit ini kelamaan. Atur 3 menit misalnya. Tantum stopwatch. Ya berapa kali? Gimana caranya supaya 3 menit itu efektif? Jadi itu harus dilatih ya Ustaz. Kebiasaan. Ya. Kemudian berikutnya, kalau Ustaz Al tadi sudah terjawab langsung Ustaz ya? Jadi di 5P Ustaz. Ya, jadi 5P itu setelah pengondisian kelas, itu tadi P1. Jadi setelah pengondisian kelas langsung masuk ke pekerjaan hafalan dan penambahan hafalan baru. 5P-nya yang terbaru saya 25 menit. Iya. Kalau yang saya lihat di RPP-nya 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Kalau 25 menit ya nggak masalah, silahkan diatur aja. Kemudian bagaimana kalau beda kelas? Ini sudah jalan ya Ustaz ya? Beda kelas 2, 3, 4. Gini sebagian itu tidak semuanya yang harus sebenarnya sebelumnya kami upayakan untuk satu level kelas gitu ya. Satu kelas sama level gitu saja. Pertama prioritaskan untuk tilawahnya nih. Tilawahnya sama, levelnya level 1, level 2, level 3. Ada masanya di mana kami tidak bisa mencampurkan di mana level yang kelas rendah atau katakan dia kelas tinggi kemudian masih di level rendah. Otomatis kami cari yang agak beriringan. Misalnya dia posisi sekarang kelas 4. Bergabung di kelas 3 dan di kelas 3 itu ada gabungan kelas 2 yang levelnya sama, misal tilawahnya kelas 1. Otomatis dia target secara hafalan kan untuk targetnya per kelas 4 lain, kelas 3 lain, kelas 2 lain. Otomatis bagaimana memanajemen waktu untuk proses talaki, baik cara menghafalnya dengan durasi waktu yang seperti itu. Nah itu kondisinya. Bagus pertanyaannya. Kita kasih tepuk bagus. Baik begini dulu ya. Cepat lambatnya anak bukan diukur dari kemampuan temannya. Saya ulangi. Cepat atau lambatnya anak dalam proses tilawah bukan diukur dari kemampuan temannya, tapi diukur berdasarkan target sekolah. Contoh, anak-anak di kelas saya cepat tuh kelas 1 semester 2 udah jilid 1 halaman 28 Ustaz. Jadi kita lihat target sekolahnya kelas 2 sampai kelas 1 semester 2 targetnya adalah jilid 2. Itu namanya bukan cepat tapi ketinggalan. Bukan dari kemampuan temannya, tapi dari target sekolah. Sebaliknya misalnya nyampaikan, aduh sangat lambat anak saya Ustaz. Ini sudah setengah semester mereka baru nyampe halaman 30 Ustaz jilid 1-nya. Gitu ya. Kelas 1 semester 1 baru dapat halaman 30 Ustaz. Sekarang kita lihat target sekolahnya. Di program semester pertemuan berarti kalau dari 40 berarti 20 tatap muka ke 20. Dia minimal di halaman 20. Ternyata kita sudah sampai halaman 30. Artinya apa? Melampaui target. Begitu cara kita mengukur cepat atau tidaknya, bukan dari kemampuan teman. Karena itu tetap kita berupaya start sama selesai sama. Walaupun kedua kualitas kecepatan berbeda. Saya ulangi, kita upayakan mulai sama, berakhir sama, walaupun kecepatan berbeda. Gimana caranya Ustaz? Contoh, saya lupa lagi, Ustaz Yasir. Saya punya murid 3, namanya Wahid, Yasir, dan Al. Wahid cepat sekali, ya, sekali taktik langsung bisa. Bahkan sebelum taktik udah bisa. Yasir, ini contoh mohon maaf Ustaz Yasir ya. Ustaz Yasirnya harus ditalaki 3 kali baru bisa. Ustaz Alnya, mohon maaf bisa pinjam nama Ustaz ya. 5 kali baru bisa. Ya, di halaman yang sama. Maka beban atau fokus perbaikannya saya bedakan. Perhatikan baik-baik. Fokus perbaikannya saya bedakan. Kenapa? Guru seringkali mengeluhkan anak-anak yang sudah lancar bosan Ustaz nungguin. Betul? Karena manajemennya perlu diatur. Begini caranya. Untuk Wahid, Ananda Wahid yang sebelum ditalaki sudah bisa, maka fokus perbaikan saya adalah, misalnya saya ngajarin jilid 2 lah ya. Misalnya wa ma kanu sabiqina gitu.
makithina fihi abadan. Ananda wahid sebelum ditalaki udah bisa. Ditalaki sekali langsung bisa. Maka fokus saya pada ananda wahid adalah perbaikan makhraj, koreksi makhraj dan ketepatan tajwid ketika membaca. Ya. Ananda Yasir karena kurang lancar lancarnya butuh beberapa kali, maka saya fokus pada kelancarannya dan makhrajnya. Karena dia agak terlalu lama. Sementara Ananda Al karena sangat lambat, ya, saya fokus pada kelancaran saja. Makhraj nanti. Jelas, semua anak merasa dikoreksi, tapi sesuai dengan beban dan kemampuan mereka. Saya pun memegang guru sekarang gitu. Ya, memegang guru, saya ngajari jilid 2. Ada guru-guru yang lambat sekali. Maka yang penting dia jalan dulu bacanya. Saya fokus dia lancar. Itu aja porsi perbaikannya. Dia merasa dapat perbaikan. Yang ini yang lancar, saya perhatikan makhrajnya. Jadi saya ngecek hurufnya kurang tebal, misalnya. Suaranya kurang mantap, bahkan nada ijaznya saya perbaiki. Sementara yang jalan nggak pernah saya urus urusan makhraj, urusan nada, nggak penting. Yang penting lancar baca dulu, sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga semua anak nggak bosan dari bosan. Cuma beban perbaikannya sesuai kemampuan mereka. Ya, jadi untuk anak yang super lambat, tugas saya hanya memberikan contoh terbaik, makhraj terbaik. Tapi saya nggak terlalu fokus. Coba bayangkan. Udah nggak lancar, kita perbaiki makhraj lagi, perbaiki tajwid lagi, stres dia. Aku nggak bisa apa-apa. Ya. Nah yang bagus kita tambahkan beban perbaikannya di kualitas kelantangannya, tartilnya. Pokoknya ada aja yang kita bisa perbaiki. Sehingga bukan hayalan lagi, bisa ya. Start bareng, selesai bareng. Dan walaupun kualitasnya berbeda, tapi itu sangat menggugah jiwa anak, ya, terutama anak-anak yang lambat. Jelas manajemennya selesai. Jadi nggak boleh kehabisan ide, ini udah lancar, nggak punya ide lagi, saya mau perbaiki apa lagi, tak mungkin. Ya, pasti bisa dikritisi kelantangannya, dikritisi kualitas makhrajnya. Bukankah kualitas makhrajnya sampai dewasa, sampai Quran itu nggak akan ada habisnya gitu. Ya, bisa dikritisi bunyi ikhfa'nya gitu. Kalau yang nggak lancar ya yang penting turun dulu deh gitu. Yang penting samar dulu deh gitu. Ya. Jadi bebannya sekali lagi beda gitu. Bebannya beda, perbaikannya beda. Makanya tapi dan anak nggak nyadar gitu, nggak nyadar. Anak itu pasti, karena dia paling lancar, pasti ada huruf yang akan saya perbaiki di dia. Ya, terutama huruf isti'la biasanya. Atau sifat huruf ada huruf yang misalnya rikhwah misalnya. Yang kurang sempurna, mesti ada kebaikan. Sehingga anak nggak merasa lebih cepat dari ini, sama. Nah, sementara mereka yang nggak lancar, yang lambat, kita fokus membantu dia melancarkan dulu bacaan. Baru perbaikinya pelan-pelan ditambah sesuai dengan kemampuan. Itu harus kita usahakan terus. Sekali lagi, cepat atau lambatnya bukan berdasarkan kemampuan siswa, tetapi target sekolah. Infonya begitu. Jelas ya? Jadi kalau kita lambat, ada yang kita lakukan. Kalau kita cepat, ada yang kita lakukan. Sehingga kita tetap berfokus pada kualitas. Fokus pada kualitas. Sekarang sudah kejadian misalnya. Sudah kejadian ini gimana nih gitu ya? Ada kelas 3 jadi satu kelompok. Baik, ini ke depan kita hindari ya. Kejadian seperti ini kita hindari. Kenapa? Karena kita akan jumpai anak-anak kelas 4 yang pergi ke tempat ngajinya sambil taruh buku di dalam. Kenapa? Malu. Teman-temannya bawa Quran ke bawa jilid. Ya. Sementara untuk melejitkan potensi Qurannya, mereka harus bagus moodnya itu harus bagus, motivasinya itu harus bagus. Nah, ini kita sudah memberikan semacam tekanan mental kepada mereka. Kelas atas gabung sama kelas bawah. Alhamdulillah kalau dia jalan terus sudah. Yang penting gurunya kuat motivasinya. Ya, tapi yang jelas itu pasti pengaruh ke mental anak. Ya, masih ada tekanannya, gitu. Pressure tersendiri. Ya, saya ngeliat langsung soalnya. Jadi anak-anak kelas atas itu kalau bawa jilid itu masukin Ustaz. Ini. Ya, malu. Kalau yang bawa Quran, ya, jadi mood mereka juga harus kita perhatikan. Jadi Ustaz, ya. Jadi Ustaz, target fokusnya tadi kalau misalnya 3 kelas itu
fokusnya hafalnya kemana Sat? Fokusnya maksudnya untuk kelas 2 atau misalnya 55 menit untuk kelas 2 kita talaki, 5 menit untuk kelas 3 talaki dulu, 5 menit kelas 3 dan 15 menit gitu kan, itu proses talaki kalau 3 kelas itu. Nah itu yang kalau misalnya jadi jadi bisa begini, karena sudah terlanjur, memang konsekuensinya adalah penambahan waktu. Konsekuensinya penambahan waktu yang saya maksud itu gini, mengurangi jumlah anggota kelompok. Itu yang saya sebut dengan penambahan waktu, bukan nambah jam belajar. Waktunya tetap 60 menit atau 50 menit. Dikurangi jumlah anggota kelompok supaya waktu talaki bisa kita kurangi. Bisa tetap efektif gitu. Ya. Jadi makin dikit anggota kelompoknya. Sementara mereka yang cepat antum 12, bahkan saya melihat langsung 15. Tetap bisa jalan. Kenapa? Karena anak-anak yang cepat talakinya enggak lama. Anak-anak yang bagus bacaannya itu nggak lama dan guru nggak kesulitan ya untuk manajemen kelas mereka. Kenapa? Karena anaknya termasuk anak-anak yang cepat. Sementara anak-anak yang lambat dikurangi sedikit mungkin 4 sampai 6 anak, sehingga dia tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk talaki. Itu yang bisa memungkinkan untuk dilakukan. Jadi pengurangan jumlah mereka. Nah, sementara yang bagus-bagus nggak apa-apa banyaknya. Itu yang memungkinkan untuk dilakukan. Atau misalnya ini sudah dikelompokkan Ustaz, di mana ini Ustaz? Dia maksimalkan media yang kita punya. Minimal sebenarnya semua anak sudah ada modal voice note dari dulu. Sesuai target masing-masing. Jadi misalnya 3 kelompok, 3 target yang berbeda, ya udah dikirimi aja Ustaz. Sebelum belajar, dikirimi saja voice note kita sesuai 3 target ini. Enggak lama, target harian ya dikirimkan di grup mereka. Ini untuk jilid 2, ini untuk jilid 3, ini untuk jilid 4. Dengarkan ya. Nanti di hari H insya Allah bisa sangat dimanajemen waktunya kalau anak sudah, apalagi sudah menghafal. Begitu Ustaz. Ya. Jadi ke depan kita minimalisir, kalau sudah terjadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Silakan, ada lagi bisa satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Nah, bagaimana membangun budaya menghafal dan merojaah setiap hari itu di sekolah ya. Kedua, target kelas 1 ini belum selesai nih. Dari dua surat misalnya An-Naba sama An-Nazi'at. Dia udah kelas 2 nih. Nah, jadi dia kelas 2 otomatis secara target dia akan berubah ke target kelas itu. Jadi fokusnya melanjutkan target hafal yang belum selesai yang di kelas 1 dulu, atau meneruskan sesuai dengan target kelas 2 berarti kelas 2 gitu. Nah, ini bagaimana? Baik. Nomor 1 yang harus kita lakukan adalah antisipasi agar ini tidak terjadi. Karena itu kan ada evaluasi bulanan. Ya, sehingga kita tidak cuma mengandalkan program reguler. Ya. Program penunjang apa saja Ustaz? Mabit, Rihlah bersama Quran, yang isinya mengejar ketertinggalan. Ya, sisa 2 surat ini gimana caranya? Jadi ada treatment-treatmentnya. Ya, jadi apakah tambah waktu di luar kelas? Ya. Intinya kita hindari anak tidak mencapai target. Nomor 1 itu. Kita hindari anak tidak mencapai target. Jadi harus ada program penunjang nih. Ketika akhir semester biasanya ada kelas meeting. Ya, ada kelas meeting voli, sepak bola, Quran harus ada. Untuk hafal gimana Ustaz? Anak lu baru hafal A2 sampai atas. Iya, lu A2 sampai atas. Di masing-masing kelas. Kenapa? Anak yang ikut lomba pasti latihan lebih banyak. Makanya kita buat lomba kelas yang tinggi kelasnya enggak apa-apa. Target tilawah gimana sih? Mereka baru jilid 1, lomba tilawah jilid 1. Kelas gitu. Ya. Apalagi begitu sesuai dengan kelas, jadi atur aja. Ya. Intinya kalau anak ada lombanya itu latihannya pasti lebih banyak. Kita sudah dapat kemudahan ya. Pasti latihan lebih banyak dulu karena akan ikut. Yang kedua, kita di karantina. Jadi misalnya ketika sekolah ada kegiatan gitu, kita sudah nandai di beberapa anak ya, selama kegiatan kemah misalnya, mesti ada waktu khusus anak-anak ini ngejar ketertinggalannya. Ya.
Misalnya anak-anak yang lain ikut tausiah, gitu. Anak-anak yang belum capai target ini mereka kejar hafalan gitu. Ya, intinya ada program penunjang, bukan program. Jadi kita tidak pasrah di akhir semester, harus bisa. Pokoknya gimana caranya supaya 100%. Jadi ada tindakan antisipatif. Nah, supaya ini tidak jadi beban yang besar, evaluasinya harus bulanan. Makanya kan nanti insya Allah di aplikasi sistem informasi Bapak kita bisa melakukan evaluasi itu. Bagaimana persentase ketercapaian siswa kita? Gitu. Ya, ketercapaian hafalannya, ketercapaian tilawahnya, sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut. Kita follow up segera, bukan pasrah di akhir semester. Bukan pasrah di akhir semester. Ada aja yang bisa kita lakukan. Oh, anak ini kita lakukan kelompok sendiri ya. Kita masukkan kelas akselerasi ya. Gitu. Ya, ditangani khusus oleh pusatnya, pusat ini gitu. Kurang berapa anak gitu. Anak-anak itu tetap kita upayakan, kita fasilitasi mencapai target. Sekarang sudah kejadian nih, gitu. Sudah kejadian, ya. Mereka harus ada target sekolah, ya. Sementara mereka harus mengejar ketertinggalan surat yang belum selesai, belum tuntas di juz sebelumnya. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya menjawab, saya dijelasin dulu di sini gimana. Setelah itu gimana di sini? Sejauh ini itu tidak ada pertanyaan gitu kan, tidak ada pertanyaan dari kawan-kawan gitu, ke saya terutama ya. Jadi cuman saya menganalisa sendiri dari pertanyaan dari orang tua gitu kan. Pak, anak saya belum selesai target sebelumnya, bukannya menghafal melusin kemarin gitu. Saya bilang, udah, karena kita punya target per semester nih beda-beda, per kelas beda-beda. Maka saya upayakan yang belum terkejar itu saya upayakan untuk membimbing kembali, menjemput mana yang materi belum selesai. Kemudian yang tugas utamanya, Bunda Ananda punya tugas dalam semester ini target ini. Maka berarti double tugasnya Bunda. Nah, tugas pertama menambah hafalan di luar jam itu nanti Pak Wed akan dengarkan begitu. Tugas yang tetap harus berjalan dalam semester ini harus dikejar begitu. Itu sih sebenarnya yang tetap dilanjutkan. Cuman sejauh ini kawan-kawan tak ada yang bertanya seperti itu. Artinya asumsi Pak Wahid berarti meneruskan target per kelasnya, melanjutkan berarti. Apakah yang target sebelumnya hafal atau tidak? Meneruskan begitu. Baik, yang perlu diperhatikan satu, anak harus tuntas 1 juz sebelum pindah ke juz berikutnya. Saya ulangi, anak harus tuntas 1 juz sebelum pindah ke juz berikutnya. Perhatikan programnya bagaimana. Jadi anak begitu tuntas 1 juz, ya mereka sudah harus terbiasa untuk tasmid, seperempat juz sekali duduk, setengah juz sekali duduk, 1 juz sekali duduk. Pasca munakosha dari pusat. Jadi kan mereka kelas berapapun, semester berapapun, kalau sudah selesai 1 juz, upayakan mereka ambil syahada tahfidz. Kelas berapapun, semester berapapun. Kalau sudah tuntas 1 juz. Kalau masih ada kendala dengan kelancaran, maka mereka harus drill terus-menerus juz itu sampai lancar. Tidak menambah hafalan. Jangan pindah ke juz berikutnya sebelum mereka tuntas 1 juz. Ya. Kemudian begitu mereka tuntas 1 juz, ada penjagaan hafalan dulu sebelum nambah hafalan baru. Jadi misalnya sepekan pertama udah bolak-balik tuntaskan dulu, gitu. Ya harus menghantamkan itu dulu, baru nambah ke juz baru. Ya, jadi kita targetnya adalah sesuai dengan target juznya. Bagaimana dengan surat, Ustaz? Bagaimana dengan surat sekarang? Ya, sama saja. Ya, kita sebaiknya tuntas 1 surat, sudah kita tasmidkan full, baru kita pindah ke surat berikutnya. Bagaimana kemudian tabrakan dengan target sekolah? Ya, tabrakan dengan target sekolah karena itu Ustaz, harus ada tindakan gitu. Ya, sebelum target sekolah, sebelum masuk ke semester baru. Ya, ada program pendamping atau program pendukung sebelum masuk. Misalnya, ya udahlah gitu ya, mereka sebulan pertama ngejar dulu yang kemarin, tapi harus by target harus by target. Jadi misalnya kurang 2 surat, ya udah berapa waktu yang dibutuhkan, ya. Dan masuk akal nggak gitu kalau target semester diundur ngambilnya? Maksudnya tuh
baru akan masuk ke program di semester ini setelah tuntas 2 surat. Ya, ini dimusyawarahkan dan harus dialami. Ini ilmu pengalaman, Ustaz. Ya, kita baru bisa memastikan program itu pas apa enggak setelah kita menjalani. Alternatif 1, alternatif 2. Jadi tetap bisa. Alternatif 2, dua-duanya jalan. Sisa semester lalu dan target semester ini jalan dua-duanya. Tinggal diatur jadwalnya. Anak dibantu. Dia punya jadwal untuk ngejar yang kemarin. Dia punya jadwal untuk nambah yang kemarin. Cuma yang menurut saya nomor 1. Yang nomor 1. Ya tetap harus dikejar itu yang kemarin itu. Jadi nggak boleh loncat-loncat begitu. Ya, jangan loncat-loncat begitu. Ya, terutama juz 30 kita kan berupaya mereka selain lancar juga hafal urutan surat begitu. Ya, juga hafal urutan surat. Ada gambaran satu ini? Bismillah. Mudah-mudahan jadi sekali lagi nomor 1-nya adalah kita antisipasi jangan sampai terjadi. Ya, kita buat target itu gimana sih saudara? Maksudnya target itu adalah selambat-lambatnya siswa bisa mencapai itu gitu. Itu maksudnya target. Bukan kayaknya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi kita sudah punya gambaran bahwa mayoritas siswa kita bisa mencapai target. Itu maksudnya target yang bisa dilaksanakan. Ya, kalau ternyata mayoritas anak tidak bisa mencapai target itu target yang belum masuk, belum logis targetnya, atau belum efektif pembelajaran. Tinggal dievaluasi aja prosesnya, gitu ya, bagaimana. Itu yang kita benahi terus. Ya, nah, cuma kalau secara standar di Wafa, di kurikulum yang sudah kami buat 2 juz. Nah, kalau masih 1 juz berarti masih sangat mudah. Ya, jadi kalau bahasa lainnya tuh selemah-lemah imannya anak itu bisa. Ya, bisa tuh capai target itu. Artinya selambat-lambatnya anak bisa. Itu maksudnya penetapan target itu Ustaz. Karena kita sudah uji bisa di mayoritas anak bisa. Minimal 80% bisa. Dan yang lambat ada treatmentnya. Tetap ada komunikasi juga dengan orang tua. Begitu Ustaz. Ada yang mengganjal lagi nggak Ustaz kira-kira dari cara itu? Misalnya ganjalannya misalnya ada risiko target kelas tidak terpenuhi misalnya karena dia memprioritaskan 2 surat yang tertinggal, dia kemungkinan tertinggal lagi 2 surat berikutnya. Di mana itu? Kita lebih memilih tertinggal target berikutnya. Kenapa? Ya karena kita pengen ada kelanjutan dalam hafalan. 1. Yang kedua, rapot bisa diatur. Rapot penilaian bisa diatur. Dia hanya diuji bagian yang sudah dipelajari sebagaimana penakasaan kita. Anak belum tuntas materinya, saya hanya uji anak yang saya gimana. Jelas ya? Nanti cuma ada keterangan target Anda seharusnya sampai surat ini, Anda baru bisa sampai sini. Semoga bla bla bla. Ya, silakan saudara. Atau jangan-jangan sudah jam 12 nih? Sudah. Kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita mulai lagi setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.